Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita awali perjumpaan kita, taklim kita pada malam yang penuh barokah ini. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji akan kebesaran Allah atas karunia yang tak terhingga Allah berikan kepada kita semua. Kita rasakan oleh badan kita rasakan kebaikan di dalam dunia yang kita lalui, terutama yang paling berharga yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqomah di dalam agamanya, istiqomah dalam ketauhidan, keimanan, ketaatan, serta mutaba'ah, loyalitas, mahabbah kepada utusannya. Qudwah yang sangat kita cintai, yang kita ikuti petunjuknya di dalam agama kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bersyukur kembali dipertemukan, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia tentunya. Tempat di mana kita bersujud kepadanya, tempat di mana kita munajat kepadanya, sekaligus tempat di mana kita tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, kita mempelajari agamanya. Dan tentu ini adalah keadaan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba, bertakarub kepada Allah dengan wasilah thalabul ilmi. Semakin berzikir, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang kita pelajari senantiasa hasilnya akan semakin mengokohkan kita akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pokok-pokok agama ataupun pokok-pokok keimanan yang lebih kita kenal dengan permasalahan akidah. Lebih dari itu, akidah yang afiliasinya yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berjalan dalam poin-poin fondasi agama yang dipaparkan oleh ulama-ulama yang thiqat, ulama-ulama yang terpercaya, yang memang sumber ilmunya berasal dari jalan yang benar, jalan yang kokoh dari para sahabat Nabi, kemudian dari para tabi'in dan juga para atba tabi'in. Sebelum kita mulai pembahasan, kita harus senantiasa banyak bersabar dan juga banyak ngaji ya, kekuatan ilmiah pada zaman sekarang ini, karena memang kemungkaran, fitnah, kemaksiatan dan juga syahwat semakin banyak, semakin menggejolak ya. Akses kemaksiatan pun lebih mudah untuk didapatkan. Maka takwa dan keimanan kita ini makin teruji keikhlasannya, sehingga kesabaran, bahkan semakin meningkatkan tingkat kesabaran adalah hal yang diperlukan di zaman sekarang ini, sekaligus didukung oleh kekuatan ilmiah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini sebagai sarana dalam meraih dari kekuatan ilmiah tersebut, kekuatan ilmiah yang sumbernya jelas dari Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan akidah ya.
dan juga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pondasi-pondasi keimanan. Kita harus selamat dalam kehidupan kita dengan keimanan, pokok-pokok agama yang menjadi inti pembelajaran kita saat ini. Masih dalam referensi yang sama, yaitu Syarah Usul Sunnah wa I'tiqadid Din, atau yang lebih kita kenal dengan Aqidah Raziyain, ya, Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Pada pembahasan yang lalu bagaimana telah kita singgung beberapa permasalahan di antara inti-inti keimanan dan akidah terkait dengan sahabat Nabi secara umum. Adapun secara khusus bagaimana terkait Khulafaur Rasyidin dan juga sahabat-sahabat yang memang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya. Karena dalam masalah akidah ini termasuk keimanan ketika kita mencintai dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dari ahlul bait, ya, yang nantinya akan menimbulkan perbedaan di kalangan sekte atau pola pikir akidah yang lain seperti yang Syiah, ya, Rafidhah. Maka akidah yang benar bersikap tawasut atau pertengahan, adanya di tengah-tengah, tidak gulu berlebihan dan tidak juga ifrat wa tafrit, ya, berlebihan dan tidak meremehkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang merupakan salah satu pembahasan inti juga dari permasalahan akidah. Buku yang berada di jamaah semua, ya, yang dicetak kalau ada itu, ya, terkait keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim mengatakan wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi ba'inun min khalqihi, dan bahwasanya Allah azza wa jalla itu di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi, sebagaimana Allah sendiri yang mensifati dirinya di dalam Al-Quran, ala lisani rasulihi, dan juga atas lisan atau sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kaifa, tanpa adanya deskripsi jamaah, tanpa adanya menggambarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di arsy tersebut. Poin pembahasan ini poin yang memang maudi'ul jidal, ya, poin yang tempatnya banyak perdebatan jamaah, banyak perdebatannya. Karena ada di antara tokoh-tokoh kalangan ulama besar pun, ya, yang kita kenal, bahkan kita ambil ilmunya, itu mentakwil dari arsy-nya Allah tersebut ketika Allah di arsy, mentakwil. Hanya kalau sekelas ulama besar, ya, seperti Imam Nawawi atau imam yang lainnya yang kita ambil ilmunya, mereka tergolongnya mujtahid, bisa benar bisa salah, benarnya dapat pahala, salahnya juga dapat pahala. Tapi ketika kita mendapatkan penelitian atau tahqiq dari ulama-ulama setelahnya tentang bagaimana sikap tidak tepat dari pernyataan mereka, nah kita ikuti yang seperti itu. Bahkan kalau hal ini salah, ya, bisa menjadikan itu adanya perbedaan dari garis manhaj ketika mentakwil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Jadi sifat-sifat Allah itu diartikan bukan pada hakikatnya. Bahkan lebih dari itu, ya, para ulama kita atau para guru-guru kita, ya, himbauannya, ya, jangan mengambil ilmu dari sumber seperti ini ketika tidak mengimani atau mentakwil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu ilmunya yang lain besar ataupun cerdas, tapi
tidak sejalan dengan ulama-ulama kaliber ahlu sunnah yang lainnya, maka ya kita cari sumber ilmu dari lain, dari orang lain. Yang khawatirnya nanti permasalahannya mengacu kepada permasalahan yang lain yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah, dan itu banyak ya, insyaallah banyak. Maka saya katakan ini ladangnya perdebatan pasti gitu dijumpai di sebagian masyarakat. Kayaknya rancu gitu ketika mengatakan Allah di arsy, rancu sekali ya, Allah di arsy tidak beda seperti makhluknya kan. Ada yang lebih halus lagi, Allah itu ada di hati orang-orang beriman. Bagus ya, sebatnya bagus ya maaf ya. Ada lagi Allah ada di mana-mana gitu. Nah, berarti Allah loba pun gitu di mana-mana. Sehingga dalam hal ini kita harus bersikap adil lah. Adil di sini jamaah, hindarilah perdebatan tersebut. Kalau mau sampaikan saja. Ya memang dalilnya begini, Rasulullah pun mengatakan demikian, ya saya ikuti dari pengajaran Allah dan juga sabda Nabi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di arsy tersebut. Kalau debat pasti nggak akan ada ujungnya jamaah, karena mereka pun punya rujukan tersendiri. Intinya kita namshi ala hadhil aqidah, kita berjalan ya di atas akidah seperti ini sampai wafat. Bahkan ulama-ulama pun sampai ada yang mengatakan, di antaranya Ibnu Aun ya, salah seorang besar imam mazhab Maliki, ketika menjumpai ada orang yang sedang sakaratul maut ditanya tentang pondasi akidah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada arsy ya, beriman kepada Allah di arsy. Naam, silakan meninggal. Sama seperti itu jamaah ya. Jadi penting sekali akidah tentang keberadaan Allah di arsy. Jadi kalau kita lihat poin matannya, keberadaan Allah di arsy terpisah dari makhluknya. Berarti Allah ini enggak ada dalam ruang lingkup makhluk tersebut ya. Jadi arsy ini puncaknya ya, puncaknya yang memang itu dari kalangan makhluk hidup. Allah mensifati demikian dan juga Rasulullah pun mensifati demikian tanpa adanya deskripsi. Artinya deskripsi ini Allah di arsy itu bukan pada hakikatnya, tapi ya dipalingkan maknanya. Maksudnya Allah di arsy itu kekuasaan, berkuasa. Nah, jadi bukan tidak perlu, nggak boleh mendeskripsikan atau kaifiyah. Dan sebenarnya permasalahan dari keberadaan Allah di arsy ini masuk dalam konteks sifatul ulu, sifat tinggi bagi Allah. Karena Allah sendiri menamakan dirinya Al-Ali, yang maha tinggi. Sehingga ulama mengatakan sifat ulu bagi Allah, al-ulu fi zatihi, al-ulu fi sifatihi. Allah tinggi zatnya dan Allah pun tinggi sifatnya yang lainnya jamaah. Berarti kalau Allah tinggi sifatnya, keberadaan Allah di sana, di langit jamaah. Arsy. Dan arsy ini bukan ruang lingkup makhluknya, bukan. Bahkan kalau kita berbicara tentang Mi'raj Nabi ya, malaikat itu hanya sampai di Sidratul Muntaha, tempat akhirnya malaikat jamaah. Sidratul Muntaha, batas akhirnya di situ. Jadi nggak bisa lagi melewati dari Sidratul Muntaha, dan Rasulullah lewat jamaah. Jadi nggak ada seorang pun yang melewati Sidratul Muntaha kecuali Nabi kita. Ketika peristiwa Mi'raj langsung ke Mustawa, bertemu Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Sehingga arsy ini adalah makhluk Allah yang begitu besar. Ya. Dan keberadaan Allah itu tidak di langit dan tidak di bumi, artinya tidak di makhluk hidup, tidak ada. Ya, jadi di atas arsy. Dan pembahasan ini ya masuk di dalam pembahasan sifat ulu ya, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ditunjukkan oleh nas-nas, baik itu dari Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud perkataan Allah ketika terpisah dari makhluknya jelas ya, berarti enggak bercampur ataupun tidak seperti makhluknya, ini keberadaannya tersendiri.
tidak bercampur atau ikhtilat dengan makhluk-makhluk yang lain sekalipun itu malaikat. Karena Allah di atas arsy dan itu adalah puncak terakhir. Makhluk hidup enggak ke sana. Malaikat saja sudah sampai Sidratul Muntaha. Dan arsy ini adalah Saqfur Rahman, atapnya, ya, atap untuk makhluk hidup. Berarti kalau dipastikan alam semesta ini sangat begitu luas sekali. Bumi yang kita pijak, kita sendiri pun ya hanya debu-debu alam semesta saja berarti ya. Bumi itu dibandingkan dengan planet, meteor, bintang yang lainnya ini gak ada apa-apanya, belum lagi galaksi. Dan galaksi tersebut terdiri dari miliaran bintang dan banyak lagi miliaran galaksi. Coba bayangin. Jadi teramat sangat luas alam semesta ini, 7 lapis ya langit, dan keberadaan Allah ini terpisah dari makhluknya. Tidak masuk zat dan juga tidak masuk makhluk dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk mengokohkan pembahasan ini kita perlu adanya pendalilan. Sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan sifat ulu, tinggi. Tinggi ya. Hari tinggi itu kaluhur ke handap berarti. Hah? Luhur ya? Iya sudah jelas gitu. Secara maknanya pun jelas. Ulu, ya tinggi, berarti kaluhur, naik. Gitu kan. Ada ke bawah. Nah, kan kata iklan, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Kata iklan gitu kan. Secara makna pun demikian adanya. Ulu itu tinggi. Dan hadisnya banyak. Qur'annya pun banyak yang mengumumkan dalil tersebut. Sehingga Syekh Ar-Rajihi menukil dari pernyataan para ulama yang lainnya lebih dari 3.000 dalil jamaah. Coba 3.000 dalil ya, baik Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang menunjukkan Allah di atas makhluknya, di arsy. Kemudian pernyataan yang kedua, pendalilan ya. Yang pertama tadi menunjukkan sifat ulu, dan dalil yang kedua ini tasrih, penjelasan bahwasanya Allah istiwa. Istiwa itu berdiam di arsy. Dalam 7 pendalilan yang menunjukkan itu di arsy. Jadi 7 pendalilan secara detail, secara spesifiknya. Jamaah boleh tulis dan boleh lihat. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian beristiwa, berdiam di arsy-Nya. Tuh. Jelas ya, jelas sekali itu. Dalil yang kedua yang menunjukkan spek Allah keberadaannya di arsy dalam surat Yunus ayat 3. Allah Ta'ala mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Lalu berdiam di arsy. Yudabbirul amra. Allah mengatur semua urusan. Jelas. Allah mensifati dirinya di arsy Allah. Lalu dalil yang ketiga dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang menaikkan langit tanpa penyangga. Sebagaimana yang kalian lihat. Tsumma stawa 'alal arsy, lalu Allah beristiwa di arsy. Dalil yang keempat yang menunjukkan Allah di arsy dalam surat Toha ayat 5. Ayat yang sering kita dengar ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jelas, Ar-Rahman Allah itu berada di arsy. Beristiwa Allah, ya, berdiam. Dalil yang kelima dalam surat Al-Furqan ayat 59.
Maka rata-rata pendalilannya Allah menciptakan dulu, kemudian Allah berdiam di arsy. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah berdiam di arsy. Dalil yang ketujuh, As-Sajdah. Sajdah ayat 4. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, dan Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, dan Allah kemudian beristiwa di arsy. Dan yang terakhir dalam surat Al-Hadid ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy, dan Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu beristiwa di arsy. Jelas ya Allah. Ya. Gamblang kan? Gamblang ya Allah. Kalau Ahlussunnah ini simpel, mudah dipahami, pendalilannya selama. Enggak kayak yang lain, sulit gitu kan. Mana telinga kanan? Ini telinga kanan. Mana telinga kanan? Headset. Simple. Adapun argumentasi yang lainnya, nas-nas yang menyebutkan di sana tentang ulu. Karena kalau bersemayamnya Allah di arsy itu berarti sifatnya ulu, tinggi. Ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-A'la. Sabbihis bi rabbikal a'la. Ya. Bertasbihlah dengan nama Rabb kalian yang maha tinggi. Tuh, tinggi. Tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, di mana Allah menamakan dirinya dengan Al-Ali, wa huwa al-'aliyyul 'azim, dan Dia yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Ali, dia tinggi sifat dan tinggi zatnya. Itu ulu. Kemudian ada lagi ketika semuanya naik kepada Allah, yaitu al-uruj, ya, al-uruj naik. Naik itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Bawah ke atas sudah pasti logisnya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah Ta'ala mengatakan ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Naik malaikat dan malaikat Jibril kepada Allah. Jelas, ya maaf. Ada lagi yang sama su'ud, sama-sama naik. Dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh, kepada Allah naik itu ucapan-ucapan yang baik, zikir dan amalan saleh. Allah naikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pendalilan yang sama ya dari uruj naik, su'ud naik, rafa mengangkat pula naik, sama halnya. Dalam surat An-Nisa ayat 158 terkait Nabi Isa ya. Bahwasanya yang namanya rafu itu kan naik, pasti dari bawah ke atas. Bal rafa'ahu Allah ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya. Ya, mengangkat Nabi Isa kepadanya. Dalam surat Maryam pun sama, ayat 57, wa rafa'nahu makanan 'aliyan, dan Allah mengangkatnya dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi tersebut. Lalu hal yang serupa tentang keberadaan tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang sering kita dengar tentang keberadaan Allah di langit, artinya ya di arsy tadi. Dalam surat Al-Mulk ayat 16, Aamintum man fis samai ay yakhsifa bihumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit yang nantinya bisa menelan ya kalian bumi tersebut, melenyapkan, membenamkan kalian dengan bumi tersebut ketika bumi keadaannya terguncang. Siapa yang ada di langit ya? Itu kalau belajar bahasa Arab, karena Al-Quran ini pasti ditafsirkan dengan bahasa Arab itu. Harus itu. Jago-jago bahasa Arab pasti. Seperti gurunya Imam Syibawi aja, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi,
Ketika menafsirkan sifat Allah itu meninggi. Keberadaan Allah pun meninggi berarti. Sama seperti fi sama fi ini artinya zorofiyah, keterangan tempat, bahasa kitanya zorof, keterangan tempat, berarti ya keberadaannya Allah di sana. Ya, di sana. Makanya kan kalau kita ngaji akidah at-tahawiyah ya, nanti adalah sedikit menyinggung. Allah itu tersucikan dari jihah, dari arah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tersucikan jemaah. Karena memang kalau yang terkena oleh arah itu pasti manusia, makhluk hidup. Allah enggak. Ini perlu dikritisi pendapat demikian. Kalau Allah mensifat dirinya al-ulu, sifat tinggi berarti. Ya, sifat tinggi. Karena Allah mensifati dirinya seperti itu. Repot kalau akidah dipahami dengan ilmu-ilmu demikian, ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu baik. Tapi salahnya kalau dipakai sumber akidah ya ini rusak, bermasalah. Dan terakhir jemaah, hadis yang sering kita dengar. Bahkan ini pernyataan Nabi. Allah mengajarkan jelas. Nabi pun menjelaskan begitu gamblang yang terkait dengan keberadaan Allah ketika beliau bertanya kepada seorang jariyah, budak wanita yang kecil, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tuh. Ya. Kalau aina itu kan dalalahnya ke makan, petunjuknya ke tempat. Qalat, maka jariyah tadi, budak wanita tadi, bisa mah Allah di langit. Dibenarkan oleh Nabi kok. Sekarang ada orang yang mau menyangkal tafsiran Nabi, kan repot gitu. Melawan yang memang ini sumbernya ilmu, sumbernya wahyu, sabda Nabi, apalagi terkait pengajaran dari Rasulullah SAW dan juga pengabaran dari Allah Subhanahu. Jelas sudah, kita nggak repot, pahami aja sesuai nas yang sahih tersebut. Allah tidak ada di mana-mana. Allah ayatnya begitu. Kan repot kita jawabnya ya. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Berarti Allah ada enggak? Bingung jawabnya itu. Benar. Jawab sehingga ada pernyataan jangan sampai menyembah hal yang enggak ada gitu. Ya'budul ma'dum, menyembah yang memang enggak ada. Kita ini menyembah Tuhan yang ada. Ya, keberadaannya di sama, di langit, seperti itu jemaah. Kalau Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan arsy, Allah di mana? Ya, nah, ini pertanyaan dilihat dulu. Kalau pertanyaannya ini buat rusuh, nggak usah dijawab. Bener. Tapi kalau pertanyaannya ingin tahu, oke lah. Ya. Nanti kita bawakan lah ya pernyataan-pernyataan seperti ini. Bahkan ada pertanyaan, kalau Allah turun ke langit dunia, arsy kosong dong, ya enggak? Ya gimana tuh cara menjawabnya? Begini jamaah, hal semacam ini sahabat Nabi aja nggak pernah bertanya, gitu, nggak pernah bertanya. Karena ya udah, perbuatan Allah nggak usah ditanyain, justru perbuatan kita yang akan ditanya nanti. Ya nanti kita bawakan jawaban-jawaban para ulama. Baik, kemudian selanjutnya jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dengan hal yang sama di poin selanjutnya, wa ahata bi kulli syai'in ilman, dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka jelas Allah berada di atas makhluknya, beristiwa, berdiam ya, atau bahasanya istiwa ini tadi apa, bersemayam, yang memang itu agung keberadaannya dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmunya mencakup sesuatu. Berarti dalam hal ini ilmu Allah mencakup semua ruang dan semua waktu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah sedikit pun dari hamba-hambanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik, itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di langit dan ilmunya di semua tempat. Jadi nggak ada yang tidak Allah
ketahui tetap keberadaan zatnya Allah di sama, di langit, di atas tadi. Baru, nah ini kita memunculkan hal-hal yang berseberangan dengan akidah ini. Di antaranya ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah ya, yang paling banyak di sekeliling kita ini, yang mengingkari tentang sifat tinggi bagi Allah. Kalau sifat tinggi diingkari ya otomatis arsy itu ya terbabat gitu kan, terbabat karena sifat tingginya sudah dihilangkan, dan menafikan atau menghilangkan, mengingkari nas-nas yang berkaitan dengan masalah ulu tadi, sifat tinggi. Di antaranya Jahmiyah. Coroknya jamaah. Jahmiyah ini pengikut dari Jaham bin Sofwan. Ini gedungnya, ya, pentolannya. Jaham bin Sofwan. Dia mengingkari asma wa sifat. Udah, mau itu nama Allah dan sifat-sifatnya diingkari. Ada lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pencetusnya Wasil bin Atha. Ini muridnya Hasan Al-Basri coba ya. Segitunya coba. Murid Hasan Al-Basri, bukan berarti Imam Hasan Al-Basri salah, enggak. Ya enggak kayak gitu juga. Tidak. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Anaknya Nabi Nuh kufur, salah tuh Nabi Nuh. Salah, ya enggak kayak gitu juga jemaah. Yang namanya hidayah ini bukan di tangan manusia. Hidayah taufik ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bermajlis dengan Imam Hasan Al-Basri tadi, dia Mu'tazilah, i'tijal, melenceng ya pemahamannya. Wasil bin Atha ini orang pintar loh. Jangan dikira ini orang jago. Orator. Ya, orator ini. Pintar ngomongnya. Ada kisah ya, walau alam, saya pernah dengar kisah Wasil bin Atha ini pernah ditantang buat pidato. Jangan, karena dia ini dikisahkan lidahnya cadel, berarti nggak bisa ngucapin huruf ro ya, biar tahu kecadelannya gitu kan. Dia pidato, dalam pidatonya nggak ada huruf ro katanya jamaah. Waduh, gimana ya? Pintar ini orang. Ya gitu. Saya lagi, pintar pun bukan timbangan. Banyak ini orang pintar, banyak jamaah. Cuma yang namanya hidayah enggak terkait dengan kepintaran orang. Beda, awas ya. Beda sekali. Hidayah ini bukan pintarnya orang, tapi hidayah dia bisa menerima kebenaran, itu aja. Dan juga Amr bin Ubay mengingkari sifat. Nah, kalau ini beda. Kalau Mu'tazilah dia mengingkari sifat tapi menetapkan asma. Kalau Jahmiyah kan pukul rata. Adapun Asy'ariyah yang lebih kenal dengan Asy'ari, mereka menetapkan sifat itu 7. Ya, kalau kita belajar wujud, qidam, baqa, heula, ngerti kene kan. Nah, ini masuk nih. Cuma sifatnya 7 yang utama. Itu apa? Sifat hayah, sifat hidup, sifat kalam, sifat berbicara, sifat basar, sama basar, melihat, sama mendengar, iradah berkemauan, ilmu berilmu, qudrah berkuasa. 7 utamanya. Kalau 20 ya masuk dalam hal ini. Ya. Dilaguin kan dulu sampai hafal kayaknya itu sifat. Sekali lagi jamaah, kalau membatasi sifat Allah 20 sama itu fatal. Sifat dan nama Allah tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Dan sifat lebih banyak daripada nama-namanya. Setiap nama pasti mengandung sifat. Sedangkan nama Allah saja itu tidak terbatas. Sifat Allah lebih banyak daripada nama. Sifat zatiyah, sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Sifat fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatannya Allah. Lebih banyak lagi jamaah. Karena benar, nggak main-main ulama kita. Berkaitan dengan sifat itu sama saja kita membicarakan zatnya Allah. Tuh, sama seperti itu. Ya, kita lagi ngomongin zatnya Tuhan kita loh. Nggak main-main, makanya harus benar-benar ini. Dari Qur'annya, dari sunnahnya, dari pernyataannya. Yang kita omongin ini zatnya Tuhan masalahnya. Makanya kalau mentakwil, ya, seperti kalau salah itu seperti nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jahmiyah, ini ada 2 golongan. Syekh mengatakan, Syekh Rojihi. Golongan yang pertama, mereka mengingkari keberadaan tingginya Allah di atas makhluknya. Bahkan lebih mumet ini pikirannya. Klaim mereka, statement mereka, Allah itu ngumpul, bercampur dengan makhluk hidup.
Allah itu ada di mana-mana, annahu fi kulli makan. Bahkan mereka mengatakan Allah itu berada di semua tempat, di perut-perut binatang buas, di perut burung, di WC, di toilet, Allah ada berarti ya. Berarti ini perkataan yang buruk. Kenapa? Dalilnya ada. Pakai dalil ini, jangan dikira nggak pakai dalil. Makanya kan nanti kita ini ngaji ini apa dalilnya? Oke, Quran Sunnah siap. Pemahamannya gimana? Tuh, di sini pemahamannya. Ya, jadi bukan asal Quran Sunnah, tapi dipahaminya bagaimana? Penting itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushul Sunnah beliau mengatakan as-sunnatu indaha at-tamasuk bi ashabi Rasulillah. Sunnah agama, akidah menurut kami itu berpegang kepada pemahaman sahabat. Beliau enggak mengatakan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jamaah. Siapa yang dari kalangan kaum muslimin yang enggak berpegang kepada Quran dan Sunnah? Semuanya pasti berpegang. Cuma pemahamannya ini dia enggak sama seperti Jahmiyah. Dia argumentasinya Quran dalam surat Al-Hadid ayat 4. Kata Allah, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Benar ya, dalilnya benar jamaah. Tapi istidlalnya, pendalilannya fatal. Ya, benar Allah menyertai kita, benar itu. Cuma kalau untuk menafikan ulu, jelas ini salah. Bahkan di dalam surat Al-Mujadilah terkait pembicaraan rahasia, kalau ada orang yang berbisik 3 orang, Allah yang keempatnya. Ada 5 orang, Allah yang keenamnya. Dan seterusnya, Allah bersama kalian. Jadi nantilah timbul dari pembenturan dalil nih Jahmiyah ini. Jadi mereka membatalkan nas ulu, sifat tinggi bagi Allah, sifat tinggi dengan nas ma'iyah, keberadaan Allah. Gugur dalilnya begitu. Nah, ini pendalilan yang sangat parah. Adapun Ahlus Sunnah, semoga kita berada di jalan ini jamaah, mengkompromikan dalilnya. Ma'iyah di sini, ma'iyah ilmiah, ma'iyah ilmu jamaah. Ya, bukan ma'iyah zat. Tuh, salah. Jamaah ini keliru banget. Jadi Allah bersama kita itu ilmunya, ma'iyah ilmu. Apa sih kenapa bisa ma'iyah ilmu? Nanti ada penjelasannya. Dan orang Arab pun sama, orang-orang bangsa Arab senantiasa ketika adanya ma'iyah itu penyertaan musahabah, menyertai saja, bukan secara zat. Ya, nah ini ma'iyah ini intinya menyertai, jadi tidak melulu dengan zat, keliru, fatal. Musahabah. Maka Allah tetap berada di arsy dengan zatnya, ilmunya di setiap tempat. Dan tidak adanya takwil atau penyimpangan lafaz ataupun makna. Allah di arsy maksudnya menguasai, bukan kayak gitu. Ya udah secara zatnya, secara hakikat Allah itu meninggi di atas sana. Adapun ma'iyah keberadaan tadi maksudnya mencakup dari ma'iyah ilmu, karena Allah mengatakan dengan ilmunya dulu jamaah. Ketika ma'iyahnya baru terhadap yang lainnya, ma'iyah ilmu. Jadi keberadaan di sini kita artikan ma'iyah Allah itu ilmu, Allah buka dengan ilmu dan Allah tutupkan dengan ilmu dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Kan alam taro anna Allah ya'lam ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kau ketahui Allah itu mengetahui yang di langit dan di bumi, ilmu ya'lam. Seperti itu jemaah. Tetap keberadaan Allah di atas langit, di arsy tersebut. Adapun kelompok yang tadi itu kelompok kufur ya. Keluar dari agama itu. Adapun kelompok yang kedua menafikan sifat tinggi dan sifat istiwa bersemayamnya Allah. Ya, bahkan mereka mengatakan Allah tidak di alam semesta, tidak di luar alam semesta, tidak di bawah, tidak di atas, tidak terpisah, ya, tidak bersambung. Lah, kayak gitu repot lagi ya. Berarti Allah ada atau enggak tuh kan? Allah ada atau enggak jemaah? Tentu yang pertama lebih kufur keberadaannya ya, lebih kufur daripada kelompok yang kedua. Bahkan Jahmiyah ini memang dikuburkan oleh para ulama.
Imam Ibnu Qayyim ini sampai mengatakan 500 ulama mengkafirkan dari Jahmiyah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu memfatwakan tidak sah ya sholat di belakang, artinya yang diimami oleh imam yang memang pemahamannya Jahmiyah tersebut. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya. Yang mudah-mudahan kita bisa mengimani, memahami, mengamalkan dan meyakini dari sifat Allah yang mulia ini, sifat tinggi dan juga sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk kepada pembahasan yang baru tentang ru'yah ya, melihat Allah tuh. Allah bisa dilihat jemaah nanti di akhirat. Dan ini pun enggak lepas dari sifat ulu. Karena Allah pun dilihat itu di atas nantinya ketika di akhirat nanti. Baik, nasallallahu alaihi wasallam, Allah berikan faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dalam ketakwaan dan juga rasa takut kepada Allah, tentunya menjadi penjagaan akidah dan keimanan kita serta agama kita, keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.